so high, I'm hypnotized. Kegiatan webinar Bu yang daringnya itu alasannya itu karena kami itu merasa belum siap gitu Bu ya, kayak misalkan kita mau ngadain webinar, tapi takutnya itu ketika melaksanaan webinar itu saya tuh belum siapnya itu, dan guru-guru itu takut semua orang yang, kan kalau kita bikin komunitas belajar di PMM seperti kayak yang Canva Lover kayak gitu ya Bu ya, yang saya ikut, ketika itu kan banyak orang yang daftar gitu ya Bu. Iya. Nah kami apakah bisa tidak gitu Bu, kalau misalnya ketika saya dan guru-guru itu menjadwalkan webinar yang di Kombel kami yang PMM itu hanya untuk lingkungan kami aja dulu gitu, kalau benar-benar soalnya kan yang pertama supaya siap baik itu dari teknisinya gitu ya, segala macamnya gitu Bu. Nah itu apakah bisa enggak, atau memang ketika kita menjadwalkan webinar di PMM itu tersebar langsung gitu, atau gimana gitu? Kemudian saya juga Bu mau minta file yang SK itunya ya Bu ya, nanti untuk kami gunakan dan dipelajari. Di situ SK Kombel dan program kerjanya contohnya sudah ada, saya selipkan ya. Silakan di download Bapak Ibu. Untuk yang kalau di share itu enggak bisa Bapak Ibu, karena cuma viewer ya. Caranya kalau Bapak Ibu kepingin share dengan temannya ya di download dulu Bapak Ibu. Jangan di-add sebagai editor ya Bapak Ibu. Kalau di-add sebagai editor, tulisan-tulisannya kadang yang berbentuk Word itu akan morat-marit dan isinya pasti akan berubah. Makanya cuma saya beri akses sebagai viewer ya, gitu Bapak Ibu. Soalnya banyak sekali yang minta sebagai as editor ya. Kemudian untuk kegiatan yang Kombelnya Ibu yang sudah dilakukan bisa mengeluarkan sertifikat Bu ya. Yang mengeluarkan sertifikat nanti tanda tangannya adalah penggerak Kombel. Siapa yang menjadi penggerak Kombel itu adanya tim kecil. Tim kecil itu 3 orang biasanya. Ya, itu yang biasanya menggerakkan. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya ada kebijakan daerah yang harus minta tanda tangan pengawas atau mengetahui pengawas, atau misalnya harus tahu kepala dinasnya, ya ikuti saja sesuai alurnya. Kemudian untuk rinciannya ya, kalau misalnya apa itu kegiatannya, bisa dilakukan, dirincikan kegiatannya apa, materinya yang hari itu dilakukan ya. Misalnya terkait ya refleksi kegiatan Kombel pertama, kemudian diskusi dan tanya jawab 1 jam, kemudian 1 jamnya adalah rencana tindak lanjut, itu sudah 3 JP, bisa ya seperti itu. Kapan tanggalnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang untuk Kombel itu, makanya tadi saya sudah sampaikan, kalau Kombelnya belum mampu untuk istilahnya untuk daring ya Bapak Ibu, sumber dayanya misalnya belum mumpuni, itu sebaiknya jangan mendaftar dulu di via PMM, cukup dalam formasi luring. Sambil jalan, sambil kemampuan pendidiknya itu ditingkatkan, nanti bisa mendaftar yang Kombel yang daring. Kemudian kalau misalnya ingin belajar secara daring ya, membukanya itu Bapak Ibu di dalam deskripsi webinarnya itu bisa ditulis kegiatan ini terbatas internal untuk SD atau SMPN ini saja, bukan terbuka untuk umum. Maka orang tidak akan daftar. Itu ya Bapak Ibu ya di webinarnya PMM-nya. Karena nanti kalau misalnya daftar pasti nanti saya di remove gitu di Zoom meetingnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu ya caranya. Di deskripsi atau di judulnya, kegiatan ini terbatas untuk bukan untuk umum. Seperti itu kalau sambil belajar ya. Sambil belajar melancarkan komunikasi gitu ya Bapak Ibu. Itu ya, sudah dipahami Bu? Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ibu Dwi untuk pertanyaan Ibu Sugiyarti. Jadi untuk Ibu Sugiyarti tolong diingat ya bahwa itu limited ya, terbatas untuk Kombel Ibu saja. Oke, tadi sekarang kita switch dulu ke kolom chat. Ibu ada yang bertanya dari Ibu Sumiati. Saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan RHK KS itu RH-nya guru harus selesai dulu baru mengerjakan RHKKS atau bagaimana Bu? Nah, sepertinya tidak. Kalau yang karena ada dua
KS itu punya 2 jabatan ya Bapak Ibu ya, sebagai atasan dan sebagai dirinya sendiri ya, sebagai pegawai. Jadi kalau yang untuk yang harus diselesaikan, apakah RH-nya, kepala sekolahnya harus selesai dulu baru bisa dinilai? Jawabannya tidak ya. Jadi kita sebagai sebagai bawahan bisa mulai mengerjakan kegiatannya itu di dalam periode pelaksanaan ini yang mulai Februari sampai nanti paling lambat itu Mei Bapak Ibu ya. Jadi karena kita di bulan April sama Mei itu sudah refleksi tindak lanjut ya. Jadi dokumentasinya itu sebaiknya pemenuhannya yang bisa diselesaikan segera itu disegerakan. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau webinar itu bisa bertahap, misalnya ambil 1 Januari, 2 di Februari, 3 di Maret, 4 di April atau Mei itu ya Bapak Ibu, tiap bulan 1. Jadi tidak meninggalkan kelas, tidak sampai berburu sertifikat sampai mata panda Bapak Ibu ya. Itu ceritanya. Kalau seperti itu nanti katanya PMM itu memberatkan administrasi ya, padahal tidak ya. Jadi tergantung kita itu mensikapinya. Itu bisa dicicil satu persatu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kan nyicil ya. Ini saya bukakan lagi ya. Ya tidak berat. Ini masih mau saya jawab ya Bapak Ibu Padletnya, tapi insya Allah tadi Padletnya saya lihat soalnya sudah ada yang banyak sampaikan, saya singgung di tanya jawab dan juga sudah ada di chat-chat ya Bapak Ibu ya, di chat grup ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau kita itu, nah ini kalau Bapak Ibu mengumpulkan ya RHK pengembangan kompetensi, nah ini kan, ini contohnya misalnya serta pelatihan mandiri, saya menganggarkan 1. Nanti di sini sertifikatnya yang harus diunggah itu cuma 1 Bapak Ibu. Kalau misalnya aksi nyatanya dapat 3 ya harus diupload cuma 1. Kemudian kalau menjadi misalnya penggerak komunitas belajar, ini apa bukti fisiknya? Bukti fisiknya itu semacam sertifikat apresiasi. Sertifikat apresiasi yang di situ diberikan keterangan sudah melaksanakan 3 kali kegiatan komunitas belajar. Misalnya pada bulan Januari, kegiatannya apa, kapan waktunya, durasinya berapa jam. Kemudian misalnya di Februari, kegiatannya namanya apa, tanggalnya berapa, kemudian durasinya berapa jam. Di bulan Maret 1 kali. Seperti itu ya Bapak Ibu, baru itu nanti dikumpulkan. Nah ini dokumentasinya bentuknya cuma 1. Karena ini 1 paket yang penggerak kombel ya. Ini sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat apresiasi itu siapa yang nerbitkan? Kalau di kombel intrasekolah ya berarti kepala sekolahnya. Kalau antar sekolah misalnya KKG atau MGMP, ya ketua MGMP-nya. Kalau misalnya kombelnya diketuai sendiri ya terpaksa ditandatangani sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya kombelnya saya, kemudian saya sudah melaksanakan kegiatan 3 kali, memang betul-betul melaksanakan loh Bapak Ibu ya. Itu bisa membuat sertifikat apresiasi. Kemudian di sini ada narasumber berbagi praktik baik. Silakan ini ya. Ini sudah saya isi semuanya Bapak Ibu, 3 ya. Kalau Bapak Ibu belum statusnya kumpulkan, itu masih bisa diedit Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau Bapak Ibu mengisi, jangan sampai ngantuk istilahnya Bapak Ibu. Karena kalau ngantuk bisa salah sasaran. Salah sasaran itu nanti ngomongnya saya salah upload. Gimana ya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu sebetulnya jangan sampai terjadi karena kita itu bisa ngecek Bapak Ibu ini loh. Dicek. Ya, dicek ya Bapak Ibu, ini dicek. Betul enggak ini masuk benar apa enggak ya?
Jadi Bapak Ibu biasakan teliti. Kemudian yang ini ya, peserta kegiatan BIMTEK. Ya, ini bisa saya lakukan, ini saya kumpulkan misalnya. Saya sudah punya ini. Apa yang saya unggah? Ini bisa. Coba kita coba ini ya Bapak Ibu ya. Kita unggah dokumen. Bentar ini. Ini Bapak Ibu ya, kita lihat ini apa isinya. Ini diklat ya. Diklat contohnya misalnya ini. Nah ini Bapak Ibu saya upload. Nah ini sudah tinggal saya cek. Ini terkait dengan pelatihan. Kita cek betul atau enggak. Nah ini sebagai peserta pelatihan Bapak Ibu. Oh sudah betul. Nah, sudah. Kemudian misalnya kita unggah lagi contohnya. Oh, sudah ini misalnya ini ya. Nah, nggak usah sih ini aja. Ini mana ini? Sertifikat 84 JP. Nah, ini bisa dicek ya Bapak Ibu ya ini loh. Nah, ini sertifikatnya. Betul atau enggak ya? Dilihat Bapak Ibu ya, peserta workshop. Oh, betul. Sudah tutup. Kalau masih belum yakin, simpan draft. Ya, Bapak Ibu. Ini nah, statusnya nanti adalah lanjutkan draft. Nah, ini kalau yang ini peserta kegiatan seminar sama lokakarya itu masih tanggal 17 besok kegiatannya saya. Jadi kemudian yang ini penyusun perangkat ajar itu modul yang sudah terbit dari BMM. Itu ya Bapak Ibu ya. Caranya apa itu? Supaya Bapak Ibu dalam realisasi itu tidak sampai keliru. Oke, terima kasih Ibu Dwi atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut dulu ke Pak Heru Pamujo. Pak Heru, silakan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Nggak ada suaranya Pak Heru. Audionya dicek dulu Pak Heru. Oh, sepertinya Pak Heru ini ada masalah dengan audio. Pakai chat kalau misalnya ada kendala. Oh, Pak Heru silakan di kolom chat dulu Pak Heru ya. Dicek dulu coba audionya. Ya, soalnya nggak terdengar. Oke Pak Heru nanti bisa resign lagi Pak Heru ya. Dicek dulu audionya. Kita ke rekan-rekan yang lain dulu. Kita masuk ke ini siapa? Ibu Nisra Nasution, dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu. Silakan di-unmute Bu. Oh belum. Bentar ya. Bapak Lalu Baharudin. Assalamualaikum Bapak Lalu Baharudin. Iya. Hari pertama ikut Oke. sekarang. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan kedua Pak Anwar, Ibu Dwi. Jadi sebetulnya ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi untuk pertanyaan pertama tadi sudah numpang dijawab sama penanya yang pertama tadi, Ibu Sugiyarti tadi. Iya. Jadi pertanyaan kedua ini pun masih berhubungan dengan pertanyaan pertama, hanya masih tentang RHK saya itu, tentang coaching atau mentoring itu. Nah, yang sekarang ini untuk coachingnya, untuk kegiatan coaching guru. Jadi ini pertanyaan saya, untuk kegiatan coaching guru, apakah hanya bisa kita lakukan bersama sesama guru kah, atau juga bisa dengan
ke siswa begitu. Itu sementara. Ya, terima kasih Bu, Pak. Oke, Iya. terima kasih. Pak Lalu, Jawabannya silakan. untuk Pak Lalu ya gini. Kalau kegiatan coaching itu sementara kalau di RHK itu hanya untuk guru dan guru ya, Iya, guru iya, dan oke, guru. oke. Istilahnya karena kita di situ kan kompetensinya pengembangannya arahnya ke guru, maka sasarannya pasti ke guru. Oh, Caranya begitu. Bapak Ibu ya, caranya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kegiatan partisipan coaching ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya kombel ya, kemudian ada misalnya guru penggerak atau pengajar praktik atau misalnya KS-nya KS sekolah penggerak ya, itu Ya, soal yang punya kemampuan fasilitasi coaching itu masih itu terbatas Bapak Ibu ya. Yang punya kemampuan itu ya guru yang sudah diklat coaching 200 JP sehingga disebut coach profesional, kemudian kepala sekolah penggerak, instruktur dan fasilitator PGP, pengajar praktek, dan yang paling bawah itu guru penggerak. Karena sudah memiliki kemampuan dasar coaching ya Bapak Ibu. Nanti bentuknya itu adalah kegiatannya semacam coaching klinik. Coaching klinik kalau ya kalau kalau guru biasa berarti belum bisa Bu ya belum untuk bisa. Nanti coachingnya. Bapak sebagai pesertanya Gitu. mengambil narasumber terdekat, misalnya ada rekan sekolah sebelah itu ada yang guru penggerak, misalnya ya Pak ya, Pak Lalu Ya, dipanggil ya, ke situ, kegiatannya adalah coaching klinik, materinya terkait ya coaching, gitu ya, ya. ya. Nanti di Kalau situ, kalau kalau mentoring itu gimana dia? bentar ya, saya terangkan dulu satu persatu. Nanti di Siap, siap, siap. materinya coaching itu apa saja yang dibahas tentang pengertian coaching, kemudian latihan dasar coaching percakapannya, sehingga Bapak itu punya kemampuan dasar untuk coaching, gitu ya. Nah, kalau nanti Oke. sudah punya kemampuan dasar coaching, kegiatan coachingnya itu bisa dipakai untuk observasi teman sejawat saat pembelajaran tekniknya. Itu Pak Lalu ya Oke. caranya. Ya, ya, Kemudian kalau mentoring itu beda lagi, Pak. Kalau ya, ya. mentoring itu Bapak sebagai pembimbing atau mentor Hmm. atau orang yang berpengalaman, ya. Namanya mentoring itu mentor itu orang yang berpengalaman. Siapa yang bisa dikatakan mentor adalah orang yang paling tidak sudah misalnya kalau di yang umum ya yang kita ketahui ada mentor Google Master Trainer ya. Berarti punya kemampuan untuk membimbing terkait dengan penggunaan akun belajar dan Google Workspace for Education GWE. Itu mentoring. Kegiatannya bisa dilaksanakan sehari. Misalnya kalau kita misalnya membimbing dalam rangka pembuatan video pembelajaran misalnya, apakah Boleh, bisa dengan guru boleh, biasa begitu, dengan guru biasa boleh. Yang tanpa penting ada gurunya yang eh, lebih mahir dibandingkan temannya. Itu gitu gitu. kegiatan Berarti mentoring. berarti tidak ada persyaratan khusus lah seperti yang dijelaskan di coach tadi begitu ya. Iya, kalau coaching memang masih terbatas karena coachingnya Ya, itu ya, ya. dasar-dasarnya harus bisa pernah latihan lah paling enggak atau pernah menerapkan. Tidak semuanya Ya, bisa. oke, oke. Terima kasih Bu, cukup menginspirasi sekali ini. Oke, Ya, terima kasih Ibu ya, Dwi atas makasih. jawabannya karena ini pertanyaan Pak Lalu itu sama dengan pertanyaan dari Pak Heru Pamujo. Oke, kita kembali ke Ibu, mungkin Ibu Nur Haida dipersilahkan. Ibu Nur Haida. Assalamualaikum Ibu Nur Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar dan Bu Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa masuk juga bertanya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu, Bapak. Sama-sama. Tadi terkait dengan ini Pak, mengenai Ibu Dwi, mengenai refleksi kompetensi yang dijelaskan tadi itu. Yang saya mau tanyakan Pak Ibu, yang pertama, saya sudah mengisi pedagogik yang level minimumnya itu 4, tetapi yang saya itu levelnya cuma 3.
Berarti perlu ditingkatkan ya. Hasilnya iya, jadi harus perlu ditingkatkan. Yang saya mau tanyakan Ibu, apakah karena saya lihat di sini ada perlu ditingkatkan, kemudian harus belajar lagi ya Bu ya. Betul. Apakah hasil belajar itu harus nanti diupload juga atau bagaimana Ibu? Kemudian Ya. pertanyaan yang kedua Ibu, masih terkait dengan kompetensi ini. Ada beberapa teman saya Bu, itu aplikasinya itu sudah hilang dari PMM-nya. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Iya. Ya untuk Seperti itu sementara jawab itu saja pertanyaannya. Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Iya, Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saya jawab ya. Pertanyaan kedua, Iya. ya untuk di Android versi refleksi kompetensi sudah hilang, tetapi di dalam desktop masih tetap ada Bapak Ibu. Jadi mengerjakannya via desktop di laptop ya. Jadi itu. Kalau yang di Androidnya karena kemarin itu di kegiatan awal itu berakhir sampai Januari kan ya. Sampai Januari ternyata refleksi kompetensinya itu sampai bulan Juni. Namun ini kan sifatnya tidak wajib bagi ASN ya. Sebagai apa ya, semacam cermin diri, apa yang masih kurang dari diri kita itu yang perlu ditingkatkan. Tidak ada efeknya ya Bapak Ibu, nggak mempengaruhi kepada apapun, tunjangan, sertifikasi dan lainnya, nggak akan berpengaruh ya, tapi itu modal dasar bagi Bapak Ibu supaya bercermin apa ya kemampuannya yang saya masih kurang, apa saya belum belajar, benar enggak saya perlu belajar atau saya merasa sudah pintar gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau berefleksi itu tandanya sudah pintar, kalau nggak mau belajar berarti sudah pintar katanya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada inspirasi apa itu ragam pelatihan mandiri yang harus dikerjakan Ibu, itu sifatnya opsional. Sifatnya opsional bisa Ibu kerjakan sebagai pilihan RHK pengembangan kompetensi. Jadi Ibu nggak salah jalur, ya. Kan kemampuannya misalnya yang rendah misalnya di kompetensi pedagogik. Ya seharusnya saya harus belajar yang di pedagogik biar saya nggak salah arah. Supaya nanti kalau saya memfasilitasi murid nggak salah lagi. Itu makanya perlu belajar di bidang ini. Lah untuk bukti dukunnya misalnya capaiannya istilahnya Ibu sudah berhasil lolos topik ya, itu tidak diminta sama KS, cuma ditunjukkan saja. Kalau misalnya KS-nya pilih RHK indikator itu. Jadi nanti kalau misalnya ada tagihan dari KS, mana hasilnya capaiannya, hasil pengembangan dirinya Ibu, benar enggak sudah selesai? Misalnya tunjukkan di PMM-nya Ibu, ini saya sudah lolos topik ini, sertifikatnya sudah ada. Apakah perlu diunduh sama dicetak Bapak? Itu sampaikan kepada KS-nya atau Ibu KS-nya. Itu ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita kembali ke kolom chat. Ini Bu, ada yang bertanya untuk masalah mentoring. Untuk kegiatan mentoring, apakah sertifikatnya bisa diterbitkan oleh komunitas belajar? Bisa. Jadi yang penting ya Bapak Ibu, nama dari kegiatannya itu jelas ada kegiatannya mentoring. Ya, komunitas belajar bisa mengadakan kegiatan mentoring. Syaratnya itu yang penting kalau ada mentor pasti dia punya pengalaman. Pengalamannya lebih, misalnya kemampuan dalam membuat media ajar, dia sudah ikut diklat ini dan iklat ini punya kemampuan yang mahir ya. Kemudian kalau apa bedanya antara mentor dengan training ya Bapak Ibu ya? Kalau kita bicara coaching, mentoring, ada training itu beda Bapak Ibu ya. Kalau training itu waktunya berbatas ya. Ini sebenarnya saya ini setengah mentoring, setengah training Bapak Ibu karena workshop. Workshop ini saya memberikan yang banyak ngomong saya Bapak Ibu itu karena ya saya sebagai kayak trainer di sini. Banyak memberikan omongan, banyak menjelaskan. Bapak Ibu kan hanya pada sesi tanya jawab, tanya. Terus Bapak Ibu kan dari tidak tahu menjadi tahu kan? Itu kalau yang training Bapak Ibu saya sebagai trainer. Kemudian kalau sifatnya mentoring itu jangkanya itu agak lama. Tidak 4 hari, tidak 7 hari, tapi bisa bulanan. Kalau kita lihat Google Master Trainer,
kegiatannya kan lama, misalnya dari Agustus sampai Oktober, kadang sampai Desember. Itu ya Bapak Ibu ya, cakupannya Ya. kalau mentoring agak lama. Itu seperti itu ya jawabannya. Berarti kalau sekolah juga boleh terbitkan yang untuk yang kegiatan mentoring dong, Bu? Bisa. Yang penting di situ misalnya mentornya siapa, itu punya kemampuan apa disebutkan. Oke, siap, Ya Bu. mentornya. Oke, terima kasih Ibu. Ini mudah-mudahan bisa menjawab karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mentoring itu diterbitkan oleh sertifikatnya oleh Kombel atau sertifikatnya bisa diterbitkan oleh sekolah. Oke, kita lanjut lagi ke ini ada Ibu Kartini dari Distrik Baru Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ibu Kartini. Audionya Bu. Malam Pak Anwar. Iya silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait dengan RHK-nya kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan adalah di bulan Februari itu RHK-nya kepala sekolah itu terlihat kepala sekolah mengupload KOSP dan rekap kehadiran guru di kelas. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah diberikan Ibu contoh-contoh instrumen observasi pembelajaran mulai dari pra-observasi, waktu pembelajaran di kelas, pasca observasi, bahkan sampai rencana pengembangan kompetensi guru. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kepala sekolah melakukan observasi juga menggunakan instrumen itu seperti yang diberikan Ibu contoh untuk teman sejawat kepada guru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian apakah kalau kepala sekolah juga harus mengupload seperti guru dari hasil observasinya itu? Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima Ya, kasih Bu. Bu. Jadi kan kalau untuk kepala sekolah indikatornya agak beda ya dengan guru. Mulai dari presentasi visi misi, kemudian refleksi pengembangan KOSP, kemudian ada juga yang aktivasi Kombel, ada refleksi program pengembangan kompetensi guru ya. Seperti itu. Kemudian ada yang praktik baik penerapan kepemimpinan pembelajaran ya, 8 ya Bu ya, saya nggak hafal. Kalau misalnya yang untuk Ibu nanti menilai anak buah itu statusnya itu mengisinya langsung di PMM. Jadi instrumennya itu langsung include di PMM ketika Ibu memeriksa kemudian melakukan observasi. Jadi seperti itu. Saya nggak bisa nyontohkan karena saya nggak punya akun dummy ya Bapak Ibu ya. Akun dummy itu akun demo. Saya nggak bisa. Yang punya akun dummy itu hanya Kapten sama Kapten Belajar ID ya. Jadi silakan itu diisi nanti misalnya kan ya misalnya gurunya mengambil perilaku indikator komunikasi positif ya. Ya, contoh ya ini yang indikator keteraturan kelas itu nanti di situ catatannya Ibu ketika nanti observasi apakah gurunya selama apa itu di kelas itu memanggil nama anak itu sesuai dengan namanya aslinya atau memanggil dengan sebutan yang kurang baik gitu. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian itu contoh yang indikator perilaku yang diamati. Kemudian isiannya itu kalau yang untuk penilaian kinerjanya guru itu pakai formulir D. Formulir D itu nanti akan langsung include masuk di dalam PMM-nya Ibu. Oke, jadi guru kepala sekolah langsung mengisi di dalam RHK-nya itu, Bu, aplikasi RHK. Iya, yang untuk yang bagian pemeriksaan kepada bawahan ya Bu ya. Sedangkan yang untuk Ibu sebagai pegawai yang untuk Anda sendiri ya, misalnya Ibu siapa ini Bu Kartini ini memilih RHK menjadi partisipan ya observasi teman sejawat. Itu bisa dilakukan ketika Ibu membentuk tim PK. Tim PK-nya misalnya Ibu 5 orang ya. Itu bisa Ibu ambil sampling 1 ya, sampling 1. Lakukan seperti yang saya sajikan kemarin itu. Ada laporannya pra-observasi, observasi pasca,
kemudian modulnya gurunya itu, yang tim PK itu sama dokumentasinya. Itu yang dilaporkan untuk RHK pengembangan kompetensinya Ibu. Tapi Kalau memilih itu ya. satu orang yang diupload itu. Misalnya, Kenapa Bu? Suaranya kecil. misalnya kan kita Bu ada membentuk tim observasi nih. Iya. Timnya kebetulan ada 3 orang misalnya. Nah, 1 orang anggota tim itu mengobservasi temannya misal 4 orang. Apakah Iya. 4 orangnya itu dijadikan laporan menjadi 4 buah atau ambil samplingnya 1 aja? Yang Kalau di tugas tambahannya dia sebagai tim penilai kerja, semuanya harus dilaporkan. Bagi guru itu Bu ya? Ya, kalau Kalau kepala sekolah tetap kalau yang untuk kepala sekolah itu di PMM ya. Kalau kepala sekolahnya ada RHK pengembangan kompetensi sebagai partisipan, observer, Ibu memiliki tugas 1 sampling tim PK itu yang diobservasi. Kalau misalnya tim PK-nya itu meng-RHK-kan kompetensi yang praktek partisipan itu, kalau dia cuma nargetkan 1, ya laporannya cuma 1. Kalau misalnya dia pasang 2, berarti harus 2 laporan. Kemudian untuk yang laporan tugas tambahan, dia harus melaporkan semuanya tugasnya dia sebagai tim PK. Nggih, Bu. Terima kasih banyak. Itu ya, Bu ya. Jadi seperti itu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Dwi, Pak Anwar, terima kasih. Assalamualaikum. Sama Ibu, terima kasih. Kita switch dulu ke kolom chat. Ini masih sepertinya nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Ini dari Ibu Wardawati. Apa tindakan kepala sekolah jika RHK guru tidak sesuai bukti dukung sementara RHK guru sudah dikumpulkan? Tindakan kepala sekolah itu seperti apa, Bu? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kan kalau yang pertama Bapak Ibu jangan lupa ya, bahwa yang dinilai itu adalah indikator praktik pembelajaran yang dinilai. Sama indikator perilaku kerja ya, yang untuk berakhlak gitu ya. Sedangkan yang untuk RHK pengembangan kompetensi itu kan sifatnya dipertimbangkan. Tugas tambahan itu dokumentasinya, ada dokumen yang perlu diupload, tapi juga ada beberapa dokumen yang perlu ditunjukkan. Gitu ya. Jadi itu kalau misalnya ada RHK yang keliru ya, atau misalnya salah upload, terlanjur seperti tadi karena tidak teliti, bisa komunikasikan secara baik-baik dengan kepala sekolahnya, disampaikan kenapa kok sampai terjadi hal seperti ini. Nanti kan tindakannya Bapak Ibu, oh berarti Bapak atau Ibu mohon nanti ke depannya di bulan Juli lebih hati-hati. Nah itu, kemudian pasti ada catatan. Di catatannya ini Bapak Ibu mohon nanti di periode selanjutnya lebih teliti dalam mengunggah dokumen. Bisa seperti itu ya. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke penanya. Ini Afan ini dengan Bapak atau Ibu ya, mohon maaf takut salah. Ini Pesta Samosir. Mohon maaf, ini Ibu silakan di-unmute. Selamat malam. Oke, ya. Ibu Hazizah, silakan di-unmute Ibu. Iya Pak. Silakan. Ya baik, makasih Pak Anwar, Bu Dwi. Izin bertanya lagi ini saya mengenai kedengaran Pak Anwar suara saya Pak? Oh jelas. Ya, baik. Izin pertamanya Bu mengenai narasumber berbagi praktik baik. Apakah yang bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik itu bisa siapa saja di sekolah kita, ataukah memang yang sudah ada di PMM narasumber-narasumber itu, Bu? Itu, ya terima kasih Bu. Itu aja pertanyaannya. Silakan Bu. Siap itu. Jadi narasumber berbagi praktik baik itu siapapun ya, siapapun dari Bapak Ibu guru yang berhasil mengimplementasikan IKM ya. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah implementasi dan itu berhasil diterapkan, Bapak Ibu layak untuk jadi narasumber berbagi praktik baik ya.
Contohnya misalnya kalau misalnya ibu menggunakan suatu asesmen atau suatu model ya, walaupun modelnya itu belum paten ya, namanya itu metode. Nah, itu kemudian nilainya anak misalnya dari misalnya 32 anak, 30 anak itu di atas KKTP. Wah, itu kan berhasil, itu perlu disampaikan kepada orang lain, dibagikan apa yang membuat itu berhasil. Itu dibuat dengan langkah-langkah yang kemarin saya sajikan kemarin ya, STAR ya. STAR ya. Mulai dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksinya. Itu bisa Ibu sajikan di kombelnya minimal. Nah, Ibu nanti sebagai narasumber, temannya itu sebagai peserta webinar kalau di online ya. Kalau di offline namanya peserta seminar kombel. Itu ya Bu ya. Jadi tidak terbatas. Kalau saya kan NSBPB IKM Angkatan 1. Nggak harus saya, tapi Ibu kalau punya praktek baik atau cerita praktek baik yang sudah terjadi bisa. Tidak harus duta teknologi, tidak harus duta Canva ya Bapak Ibu, tapi semuanya. Ya baik, terima kasih Bu sudah jelas. Kemarin kita, saya pikir yang NSBP yang ada di PMM aja yang boleh. Ya, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Ibu. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke Bapak Haliudin SP. Bapak Haliudin. Assalamualaikum Bapak Haliudin. Silakan di-unmute Bapak Haliudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya. Di dalam sesi ini sederhana saja saya harus tanyakan mengenai terkadang itu kan kepala sekolah itu kan sudah mengirim dia punya RHK ke ke atasan. Terus kita ingin mengecek, itu kan kadang kita lupa apa saja yang sudah kita kirim itu udah punya ini. Kita ingin membuka kembali untuk mengecek apakah bentuk-bentuk yang kita kirim itu supaya dalam melaksanakan kegiatan itu selalu klop begitu. Terima kasih. Tadi sudah saya share screen, hampir mirip Bapak Ibu ya. Iya. Buka lagi ya. Nanti Bapak KS atau Ibu KS ya, kalau misalnya sebagai diri sendiri ya, nanti Bapak Ibu ada praktik kinerja ya, sama seperti ini, praktik kinerja tapi untuk indikator KS ya. Iya. Misalnya aktivasi kombel dan lain sebagainya. Nanti itu pasti ada timelinenya juga, karena baru bisa dibuka besok ya Pak ya. Iya. Kemudian yang untuk pengembangan kompetensi ya, kalau kita ngecek ya ini dilihat Bapak. Kalau kira-kira ini PMM 8 poin berarti berapa kira-kira? 1 kan ya. Kemudian hanya penggerak kombel 36 poin itu berarti kan satu kegiatan. Kemudian kalau narsum itu kalau 1 kali narsum itu 8, berarti ini 3 kali kegiatan saya. Kemudian kalau misalnya ini peserta berbagi praktek baik 16, itu peserta webinar itu nilainya kan 4. Oh berarti ini saya 4 kegiatan. Kalau nggak percaya dicek ini, dilihat ini, pasti kelihatan 4 ya, 1, 2, 3, 4. Itu ya Bapak. Iya Bu, makasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut kita mampir dulu ke kolom chat. Mohon maaf, ini dari Ibu Diah Maria. Oke. Maaf ini ada kelewat nih. Sebentar. Dari Ibu Heni Haryanti. Bu Dwi mau tanya, format A, B, C yang ada di Perdirjen itu diunggah apa tidak? Kalau iya diunggah, uploadnya di bagian mana katanya Bu? Mohon penjelasan. Ya, itu semuanya lampirannya itu sudah ada di PMM dalam bentuk yang harus diisi. Ya. Formulir A-nya itu kalau dibentukkan di dalam cetak memang seperti itu, tapi di PMM-nya itu langsung saat ada di online kan itu langsung ada di situ. Nanti kita ngisi. Kayak misalnya formulir A itu kapan gurunya akan melaksanakan kegiatan observasi, tanggalnya siapa, namanya siapa, kapan itu ya, kan ada di situ ya formulir A. Kemudian ada upaya mempelajari, kemudian indikator yang dipilih, itu semuanya ada di PMM semuanya. Langsung di akunnya kepala sekolah. Ketika melakukan penilaian kepada kepada gurunya.
Namun kalau misalnya akun kepala sekolahnya itu aksesnya dibatasi hanya yang bisa buka itu operator sama KS, itu perlu formulirnya itu bisa bentuk Excel atau bentuk cetak itu diberikan kepada tim PKG supaya mereka itu bisa ngisi. Nah itu ya Bapak Ibu ya, diisi biar enggak salah tempat itu, sehingga sama nanti yang mengentri misalnya nanti operatornya atau KS-nya sendiri. Itu ya, jadi pilihannya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dwi. Oh ya Bu, ini sekalian nih, untuk observasi kinerja indikator instruksi pembelajaran ada contohnya atau belum Bu? Iya, halo. Ya, Ini kegiatan. instruksi pembelajarannya adaptif ya. Iya. Iya, itu belum saya buat. Saya soalnya belum melihat ya perilaku gurunya. Oke, Jadi siap kalau Bu, siap. misalnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu, RPP itu pada dasarnya itu komponennya itu sama Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu itu mencari model yang tepat yang bisa melihat indikator dari perilaku itu bisa muncul. Ya, jadi Bapak Ibu harus belajar tentang model pembelajaran atau metode-metode lain ya, misalnya TGT atau misalnya istilahnya yang lainnya yang peer itu ya jigsaw ya, itu bisa dilakukan supaya membangkitkan peran murid di dalam kelas atau kelompoknya. Tergantung itu nanti kalau itu dipakai nanti perilaku gurunya akan muncul di situ. Tugasnya Bapak Ibu belajar model-model pembelajaran. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut lagi. Ibu Yulianti dari Esman 1 Cigombong, dipersilahkan Ibu Yulianti. Oke, belum ya, belum on. Mungkin kita skip dulu. Ibu Siti Arfa, SPD. Assalamualaikum Ibu Siti Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Salam Bu Dewi. Iya Bu Siti. Ya, saya ingin bertanya Bu. Saya sebagai seorang kepala sekolah, jadi saya memilih RHK, salah satunya adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan meningkatkan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran atau persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, saya ingin bertanya Bu, apa daya dukung yang perlu saya siapkan untuk RHK ini? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Itu RHK pengembangan kompetensi ya. Iya. Jadi nilai poinnya berapa Bu itu? 8 Bu. Ya. Itu Iya. sama dengan guru sebetulnya. Jadi langkahnya itu Ibu misalnya nanti membentuk tim PKG ya. Tim PKG itu nanti Ibu kan 5 orang itu bisa Ibu langsung observasi. Tapi nanti bukti dukungnya Ibu cuma wajib melaporkan 1 laporan. Laporannya itu tadi seperti yang guru itu, yang pra-observasi, kegiatan observasinya sama pasca observasi, modul ajarnya guru yang diobservasi itu, dan juga dokumentasinya. Sama seperti itu. Oh, sama-sama guru juga Bu ya? Iya, sama. Karena Ibu nanti kan yang ngecek tim PK-nya, jadi sampling aja 1. Kalau misalnya tim PK-nya ada 7, 1. Kapan Ibu kira-kira bisa saya laksanakan? Ya, jadi untuk observasi pelaksanaan observasi praktik kinerja bisa dilakukan mulai Februari sampai April. Februari, April. Ya. Jadi itu bukan untuk observasi kan memang ada juga tugas seorang kepala sekolah yang tidak ada dalam poin Bu. Bisa sekalian tuh kan? Yang seperti apa Bu contohnya? Contohnya kan ada RHK yang memang sudah ada di dalam yang tidak bernilai Bu. Kan RHK yang dipilih RHK ada 3. Tapi menjadi kalau tidak salah saya 10 yang wajib disiapkan seperti KOSP gitu kan.
Ada juga supervisi Oh, iya. kelasnya. Iya. Iya. Jadi ketika Ibu membuat RHK itu yang muncul ya, yang paling atas itu RHK kinerja utama ya Bapak Ibu ya. Oh, iya, iya. Yang pertama itu RHK kinerja utama. Kalau yang guru pasti yang 8 indikator itu pilihannya satu. Misalnya keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif ya, itu RHK praktik kinerja utama. Kalau yang di KS, yang misalnya tadi aktivasi kombel, refleksi pengembangan kompetensi guru, kemudian presentasi visi misi, kemudian refleksi KOSP itu satu ya. Kemudian di bawahnya itu RHK pengembangan kompetensinya Ibu. Ya. Kemudian karena di KS itu tidak ada tugas tambahan, langsung yang paling terakhir itu rekap KOSP dan rekap kehadiran dari Dewan Guru. Baik, terima kasih Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya dan Bu Dwi atas jawaban juga. Kita langsung lanjut ke Bapak Aras Latif. Assalamualaikum. Dipersilakan. Halo. Sepertinya audionya bermasalah. Mungkin kita lanjut dulu sambil nunggu nanti kalau udah bisa on. Ibu Rahma, dipersilahkan Ibu Rahma. Udah dapat bertanya satu, nampak Abang? Silakan Ibu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dwi sama Pak Anwar. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya KS baru. Jadi guru-guru saya sudah membuat mengupload RPP yang akan diobservasi ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan itu ada beberapa yang sudah memang saya buat kesepakatan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan ada form A, B, C, dan D ya Bu ya. Kan waktu kita kesepakatan kemarin kan berarti saya ngisi semuanya di form A. Tapi di PMM saya pun keluar waktu observasinya semuanya. Tujuannya apa semua. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kan karena kan Maret kan terbentur dengan bulan puasa ya Bu ya. Jadi mau tidak mau saya akhirnya mengambil inisiatif observasinya di akhir Februari ini. Karena kan memang kalau saya kebetulan SMK, jadi kalau takutnya di bulan April nanti, apalagi anak kelas 3 kan dia sudah magang atau ujian. Iya, jadi saya hanya menanya yang kebijakan saya ini boleh atau enggak. Terus nanti kan setelah observasi di akhir sekitar tanggal 20-an lah saya observasi itu haruskah langsung menilai atau nanti memang karena observasinya di bulan Maret kan kalau di langkah kerjanya, ataukah saya nilai atau gimana ya Bu ya, karena saya memang lagi bingung juga nih harus bertanya kemana kan gitu. Itu sih pertanyaan saya ke Ibu, kalau memang Ibu ada misalnya informasi atau gimana. Terima kasih. Iya Ibu, kalau yang kemarin kita pembekalan itu untuk periode pelaksanaan itu bisa dimulai Februari sampai April. Ya. Paling enggak jangan sampai melewati April, soalnya kan kalau di April sama Mei itu sudah mulai rencana tindak lanjut. Itu bisa ya Bapak Ibu lakukan dengan melihat situasi dan kondisi, karena ada beberapa daerah yang di bulan Maret itu kegiatannya cuma pesantren kilat, ada yang istilahnya KBM-nya tidak efektif dan lain sebagainya. Jadi kegiatan observasinya bisa dimajukan di akhir Februari. Usahakan yang prioritasnya kalau misalnya Ibu takutnya yang kelas 9, maka yang diobservasi dulu adalah guru-guru yang kelas 9 ya, kebiasaan SMP. Kelas 12 ya. Yang kelas 12 itu diutamakan dulu. Seperti itu ya Bu. Boleh. Ya. Terus gini Bu, yang saya tanyakan lagi. Kalau di akun saya itu kan saya harus ngupload KOSP-nya ya Bu ya. Ya.
KOSP itu kan tebel itu Bu. Nah gimana ya menyiasat? Ya saya sudah sempat bingung juga nih. Ataukah memang koper depannya atau beberapa atau memang yang semuanya harus diupload gitu Bu? Iya, kemarin sesuai dengan saran saya itu Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Big PDF ya. Big Oh iya. PDF itu kalau misalnya masih di atas 10 mega ya, itu bisa diakali ya. Bab 1 sampai bab 5-nya KOSP tetap harus ada ya Bapak Ibu. Kalau lampiran-lampirannya itu dibentuk dalam link atau QR code. Oh gitu, ya 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 ya. Saya udah mikir-mikir ini gimana nih kalau mau nguploadnya sebanyak itu kan. Jadi bisa ya kalau di terakhir di lampiran atau itunya dikasih link aja ya Bu? Iya, link sama QR code. Yang penting linknya itu kalau dibuka berfungsi. Ya kan itu nanti Ibu kan akan menyerahkan sebagai dokumen pertanggungjawabannya kepada atasan Ibu kan ya. Ya. Yang penting waktu dicek sama atasannya Ibu, linknya atau QR code-nya berfungsi dengan baik sehingga itu memang benar-benar dokumen KOSP. Diunggahnya kapan Bapak Ibu? Diunggahnya di Juni aja, sekalian sama rekap kehadiran gurunya, jangan bulan Februari. Ah iya, itu yang saya tanyakan kan ada simpang siur kan rekapan guru itu kan nggak mungkin saya Januari udah saya upload kan berarti akhir Juni ya Bu ya? Iya sampai Juni. Juni sampai tanggal 10 lah Bapak Ibu ya, karena di tanggal 8 ya paling enggak. Sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 Juni. Oke, terima kasih banyak Bu atas masukannya. Mudah-mudahan semua lancar. Terima kasih. Amin. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Kita lanjut dulu ke kolom chat. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Ainun Hikmah. Izin bertanya Bu, kami dari SMP 5 Belawang Batola. Kalau guru ada kesalahan input atau upload dokumen, bisa diperbaiki di akun Capsek. Tetapi kalau Capsek kemana lapornya? Gimana cara memperbaikinya? Silakan Bu. Iya Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu Bapak Ibu kalau mau upload, nah, usahakan Bapak Ibu dalam kondisi mindfulness. Saya bilang mindfulness itu artinya fokus Bapak Ibu ya. Jangan ketika lelah itu Bapak Ibu mengupload dokumen. Usahakan memang waktunya luangkan waktu setelah Bapak Ibu istirahat sehingga Bapak Ibu fokus ya. Sehingga kesalahan itu bisa diminimalkan. Tadi Bapak Ibu sebelum kumpulkan, Bapak Ibu kan ada kegiatan bisa cek ya. Gunanya fitur cek itu untuk apa? Untuk mengecek dokumennya itu benar atau salah. Jadi fiturnya itu dimanfaatkan betul-betul. Ya. Bapak Ibu, kita itu nggak ngoyo ya Bapak Ibu. Periode kinerja itu mulai dari Januari sampai Juni. Jangan sekarang di ujuk-ujuk habis itu kumpulkan ternyata salah gitu. Ya, tapi kalau sudah misalnya bukti dukungnya itu sudah terkumpul, cuma simpan sampai draft. Jangan keburu dikumpulkan Bapak Ibu. Itu ya sarannya. Jadi setelah ini jadi kita belajar ya untuk lebih teliti ya. Dalam nanti misalnya kemarin banyak yang riset gara-gara ajuannya RHK salah ya. Sekarang upload dokumen salah itu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada waktu ya, waktu belajar kita mulai bulan Februari sampai Mei. Ada waktu yang panjang, kita teliti, kita fokus, sehingga kesalahan itu bisa diminimalkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke penanya yang berikutnya. Ibu Istiqomah dipersilahkan. Ibu Istiqomah. Assalamualaikum Ibu. Oke, belum ada. Kita lanjut ke Ibu Yayuk Rahayuningsi. Ibu Yayuk silakan. Oke, belum. Kita lanjut lagi ke Ibu Ayu Diana Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu Ayu. Assalamualaikum. Oh, belum terdengar audionya. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Ipon Yulianti. Assalamualaikum Ibu Ipon.
Ibu Ipon belum ya. Kalau udah unmute udah. Kita lanjut lagi ke Ibu Eci Budiarti. Silakan Ibu. Banyak yang resen, mungkin terkendala. Ya kalau gitu kita lanjut ke kolom chat terlebih dahulu ya. Bentar ya, mohon tunggu. Iya Pak, Ibu Eci Pak. Oh, siapa Eci? Afan, Pak Eci. Nah, ini saya pakai akun istri nih Pak. Oh, itu. Apa. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Silakan. Ya, izin mungkin ingin bertanya nih Bu Dwi. Ya. Iya. Yang pertama, ini berkaitan mengenai pemilihan RHK nih Bu kan. Nah, di pemilihan RHK itu ada yang memilih hanya satu kemarin bukan? Itu hanya dipilih untuk kegiatan calon guru penggerak, kan? Nah, sementara dia bukan guru penggerak. Nah, akhirnya itu hanya satu saja dipilih, gitu kan? Nah, itu nanti endingnya seperti apa, gitu kan? Toh juga kan dia juga dalam PMM-nya juga itu kan dia ikut juga untuk pelaksanaan observasi Bu ya, tapi kan dalam RHK-nya juga tidak ada gitu kan. Nah, itu nanti gimana sih endingnya ke depan hasil kinerja dia, karena pada saat untuk dilakukan perubahan di RHK itu sudah tidak bisa lagi gitu kan. Nah, itu yang pertama bukan. Jelas kan walaupun dia melaksanakan kegiatan observasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, tetapi kan dia tidak bisa untuk mengupload bukti dukung karena dia tidak melaksanakan, tidak memilih RHK itu untuk kegiatannya itu gitu kan. Nah, mungkin perkiraan saya seperti itu sih gitu kan. Nanti mungkin butuh penjelasan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Bu, berkaitan mengenai kegiatan observasi nih, ya, kegiatan observasi. Nah, di kegiatan observasi untuk guru, kan, nah, di kegiatan observasi ini, nah, memang seperti yang sampaikan Ibu tadi, kita kan terkendala dengan puasa ya, kan. Iya. Nah, kemudian juga di bulan April itu juga kan masuk Idul Fitri. Kan di Idul Fitri. Nah, ini kan kita agak karena di situ kan ada masa pra, obser dan pasca, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita paksa, gitu kan, sementara kita kan dalam masa pra itu mungkin kita menanyakan kesiapan, kan, kesiapan dari baik itu dari segi mungkin apa yang dibutuhkan guru tadi seperti modul ajar dan semuanya, gitu kan. Dan kesiapan diri juga untuk dilaksanakan obser gitu kan. Nah, terkadang kalau belum siap nih misalnya guru, apakah harus kita paksa nih melaksanakan obser karena tenggang waktunya itu kan sudah ditentukan tuh di alur daripada pelaksanaan kinerja di PMM gitu kan. Nah, ini bagaimana solusinya? Andai kata kita kan tentu di pra itu kita melakukan percakapan berkaitan mengenai masalah perangkat pembelajaran, kesiapan perangkat pembelajaran, bukan? Nah, kemudian juga kita tanyakan persiapan untuk pelaksanaan obser, gitu, bukan? Nah, kalau nanti dia misalnya belum siap, nah sampai dengan waktu ini gimana solusinya untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, gitu. Andai kata ini terjadi, gitu, kan? Nah, jadi apa solusi yang harus kita buat terhadap hal yang semacam ini apabila terjadi? Mungkin itu saja Bu Dwi untuk dua pertanyaan ini yang saya ajukan kepada Ibu Dwi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bu. Jadi ini kalau misalnya satu guru itu hanya mengambil RHK PGP ya, sedangkan kita tahu PGP itu masih sekarang Pak prosesnya itu seleksi angkatan 11. Seleksi angkatan 11 sekarang periode wawancara ya. Kita tidak tahu angkatan 12 itu kapan dimulainya ya. Misalnya ya, ini misalkan dia pastinya tidak akan tercapai RHK-nya karena dia belum ikut seleksi sama sekali. Kemudian nanti kan kalau seleksi kan belum tentu lulus atau menjadi peserta, bisa jadi juga
daftar tunggu atau parkir ya, karena kesempatannya itu ada yang misalnya angkatan 7 masih parkir, nunggu sampai angkatan 10 ini belum terlaksana karena keterbatasan PP ya Bapak Ibu. Di tempat kami seperti itu. Nah, itu nanti upayanya yang harus dilakukan guru itu nanti kalau misalnya ada angkatan 12 ya. Akhirnya di bulan April atau misalnya di bulan Mei itu ada, dia harus mencoba. Mau tidak mau dia harus mencoba. Nanti kita lihat apakah dia akan ada komitmen. Walaupun RH-nya tidak terpenuhi, tetapi dia kan sudah berusaha. Itu nanti kan nilainya dipertimbangkan. Jadi ada effort atau proses dia mau memenuhi target yang dia RH-kan. Jadi itu adalah kebijakan dari KS-nya nanti. Nah, ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin karena kesalahan teknisnya dia waktu memilih RH. Nah, untuk itu nanti di semester 2 ya disampaikan kesalahan seperti ini jangan sampai terulang lagi. Kemudian yang untuk solusi yang kedua di sekolah kami itu kegiatannya itu pembentukan tim PK sudah dilaksanakan. Kemudian besok itu akan ada sosialisasi itu observasi penilaian kinerja. Jadi besok kami ada rapat terkait apa yang akan disajikan observasi karena kita mulai merencanakan pelaksanaannya itu tanggal 19 Februari. 19 Februari ya. Dengan asumsi itu ada waktu 10 hari. Tim PK-nya itu ada 8 orang, gurunya ada 44. Ya, gurunya ada 44, tim PK-nya ada 8. Nah, itu Bapak Ibu, itu bisa dilakukan di perkiraan Februari dan juga sebelum kita libur puasa ya, libur awal puasa itu kita punya kesempatan waktu tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, itu adalah periode yang waktu bisa kita pakai untuk misalnya untuk observasinya itu di bulan istilahnya di bulan Februari ini, kemudian observasinya di awal Maret, terus kemudian cut, dilanjutkan lagi di periode April. Bisa seperti itu. Itu salah satu solusinya, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Dwi atas jawabannya. Ini mungkin Bu ada yang ada yang bertanya lagi di kolom chat. Mungkin Ibu tadi udah jawab ya. Mungkin izin bertanya. Ini terkait sama kombel Bu. Ya, di sekolah saya ada kombelnya. Terus jika buat seminar, bolehkah seminarnya hanya di lingkungan sekolah? Apakah boleh ada sertifikatnya? Kalau boleh, siapa yang bisa tanda tangani? Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, Bapak Ibu, untuk pengembangan RH kompetensi itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah semuanya ya. Bapak Ibu ya, jangan bingung-bingung, saya harus cari RH di mana. Kombelnya kalau sudah ada di intra sekolah, itu kan kebijakannya ada di kepala sekolah. Jadi bentuknya sertifikatnya itu dikeluarkan oleh kepala sekolah. Yang penting kegiatannya itu terlaksana betulan, bukan abal-abal ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi betul. ada kegiatan panduannya, pelaksanaan, ada dokumentasi dan notulen. Kemudian narasumbernya tadi siapa? Bapak Ibu yang punya praktik baik. Jadi nggak perlu narasumber dari luar. Nah itu ya. Jadi memanfaatkan aset sekolah. Kemudian kegiatannya yang lain yang bisa dilakukan tadi observasi teman sejawat. Itu cuma di sekolah saja. Jadi itu sudah dapat RH banyak loh Bapak Ibu ya. Penggerak kombelnya 3 itu dapat 36, misalnya 3 orang. Kemudian seminarnya kalau misalnya diadakan 1 kali dapat 4 pesertanya. Kemudian yang jadi narasumbernya dapat 8. Kalau melakukan observasi dapat nilai 8. Itu kalau misalnya satu guru ngerancang itu sudah dapat 32. Ya, jadi sangat sangat efisien sekali walaupun tidak harus ikut webinar yang online tiap malam. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Ini kita lanjut lagi masih di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Yayu dari SD 2 Barongan. Bu Dewi, bagaimana kalau ada guru yang tidak bisa masuk mengisi refleksi karena masih golongan 2?
gimana langkah kita sebagai kepala sekolah dan bagaimana pengaruh terhadap sekolah kami. Ini dari Ibu Yayu SD 2 Barongan. Silakan Bu. Iya. Kalau guru kan biasanya langsung 3A, tapi ada beberapa guru yang belum mengalami penyetaraan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang seperti itu, karena sifatnya refleksi kompetensi guru itu tidak wajib ya, atau di gini aja, disetarakan sama yang golongan level 3A. Jadi ngintip temannya yang 3A ya, sambil belajar bersama, nanti kompetensinya apa yang masih kurang dirasa seperti itu. Seperti Oke, itu, jadi tapi melakukan penyetaraan ya Bu ya. Nggak ada efeknya terhadap rapot pendidikan, karena kan tadi refleksi kompetensi itu sifatnya kan bebas, kemudian cerminan dari apa itu untuk gurunya masing-masing supaya bisa tahu apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Dwi. Kita masih ada waktu, kita lanjut dulu ke Ibu Istiqomah, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Oke, belum. Ibu Leni. Assalamualaikum Ibu Leni, Posuma. Oke, belum ini. Waalaikumsalam Pak. Oh, silakan Bu, silakan. Ya, mohon maaf gangguan ada sedikit. Ya, Oke, siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Guru-guru hebat seluruh Indonesia, terima kasih moderator Ibu Dwi. 3 hari ini sangat motivasi buat kami para pemula untuk menyusun RHK. Yang saya tanyakan terkait dengan supervisi akademik dengan unggah modul ajar. Nah, kami di sekolah kami, saya perkenalkan dulu, saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya ada di SMA Negeri Dualu, Kabupaten Banggai. Kami sudah mulai dengan kepala sekolah, sudah mulai konsultasi tentang persiapan observasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, seandainya modul ajar itu ada kesalahan, kami belum sempat, belum upload, apa masih boleh diperbaiki? Tadi saya dengar dari penjelasan Ibu Dwi, kita belum kalau memang masih ada kesalahan belum bisa diupload, masih ada waktunya sampai dengan bulan Mei. Jika pada saat kami sudah selesai di supervisi, apakah modul ajar itu akan kami unggah sebelum kami disupervisi atau setelah disupervisi? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu. Oke, silakan Bu. Ini langsung saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu. Jadi Bapak Ibu kalau kita ini ya, kita lanjutkan ke isi dokumen persiapan nanti seperti ini ya. Sekarang kita ambil ini loading. Nah, ini Bapak Ibu silakan, ini formulir A Bapak Ibu ya. Ini yang dimaksud dengan formulir A nanti akan nampak di di dalam akunnya kepala sekolah. Bu, di mute dulu Bu ya, biar nggak ganggu. Iya. Nah, ya. Silakan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini di guru. Ini suara saya yang feedback ya. Udah. Ya, jadi ini yang miliknya guru, ini nanti juga akan muncul di di akunnya KS. Jadi perilaku ini akan muncul sebagai isinya dari formulir A. Nah, ini Bapak Ibu di sini ya. Kalau saya pilihannya aktivitas interaktif. Jadi saya akan memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran kepada peserta didik ya. Di sini nanti upayanya saya apa? Saya akan mempelajari topik fasilitasi pembelajaran karena di sini tulisannya fasilitasi ya. Jadi ada topik IPMM yang ada istilahnya fasilitasi pembelajaran. Kemudian kalau kelas yang interaktif, jadi saya perlu juga mempelajari tentang pengaturan kelas. Ini diisi Bapak Ibu karakternya sampai 250. Kemudian jadwalnya itu ditulis kapan kegiatannya, ini tanggalnya. Kemudian catatan itu bisa ditulis, misalnya nanti saya
KBM-nya kelas A, kelas 9A, jam ke gitu ya Bapak Ibu. Misalnya 08.30 ya, sampai misalnya 09.55 gitu ya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti modul ajarnya silakan diunggah. Ya, diunggah. Ini nanti kalau sudah saya unggah pasti ada fiturnya cek Bapak Ibu. Cek ya. Bisa cek, bisa edit. Ya, selama ini belum dikumpulkan, masih simpan draft, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dikumpulkan, tidak bisa diperbaiki Bapak Ibu. Itu ya. Nah, bisa dipahami Ibu? Siapa tadi? Oh, Ibu Leni. Gimana Bu? Bisa, makasih. Oke, terima kasih sama-sama. Itu ya, ya. Oke. Saya Kita belum unggah, lanjut. saya masih Bapak Ibu, karena saya belum buat. Kita kurang lebih waktunya tinggal lebih dari 5 menit ya. Kita lanjut dulu, saya cek dulu di kolom chat apakah ini ada pertanyaan. Oke Bu, bentar saya mute dulu. Ibu Dwi, ini ada pertanyaan Bu dari rekan kita ini, Ibu Sri Purwaningsi. Tadi ini soalnya pertanyaan banyak banget. Ibu, dalam RHK pengembangan kompetensi, saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi, ya, praktek pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan yang lain-lainnya. Bentar dulu ya. Bentar dulu, saya cek dulu pertanyaan. Nah ini 2 kali observasi, artinya saya harus melakukan observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 apa ini? Sepertinya saya paham maksudnya Pak Anwar. Oh iya, secara 8 poin gitu loh, betulkah? Ya. Silakan. Jadi di situ mungkin RHK-nya yang dibuat itu melakukan 2 kali pengamat sebagai partisipan observasi teman sejawat, baik dia sebagai observer maupun yang diobservasi misalnya ya. Jadi laporannya itu harus 2. Modulnya pasti beda karena sesinya itu berbeda. Ya, misalnya ketika saya menjadi observer itu hari Senin ya, pada pembelajarannya guru matematika misalnya ya. Kemudian di hari selanjutnya hari Rabu saya diobservasi mata pelajaran saya misalnya IPA. Itu berarti otomatis dokumennya itu beda. Jadi atau mungkin bisa di kelas yang berbeda dengan modul yang sama. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, kita langsung ke mungkin ke Bapak nih. Kebetulan ada apa ini Bapak Irsa Sineri. Apa nih, nggak jelas fotonya. Oke, silakan di unmute. Selamat malam. Oh, belum di unmute ya. Silakan di unmute. Ibu Irsa Sineri. Bentar. Silakan di ini Bu, makin buka. Ibu Irsa Sineri, dipersilakan. Saya sudah unmute. Oke, sepertinya belum. Oke, mungkin kita lewat dulu. Nanti kalau sudah bisa ya. Bapak Hamdani. Silakan Bapak Hamdani. Selamat malam. Selamat malam Pak Hamdani. Suaranya Silakan. kecil Pak Hamdani. Kecil suaranya. Ya.
nggak usah headset kalau misalnya pakai headset, Pak. Tes, jelas? Belum ya? Oke, silakan Pak. Iya, silakan. Iya. Ini Bu, ada yang mau ditanyakan. Iya. KS kami kan mau pensiun di awal bulan 3. Ya. Dan kami belum melakukan observasi. Jadi, apakah kami menunggu pos sekolah baru atau kami tetap melanjutkan? Iya. Itu jadi permasalahan juga ya, Pak ya. Iya. Karena masa pensiunnya tanggung bulan 3. Iya. Iya. Kasusnya memang ini baiknya semua ya Pak ya. Tiap sekolah pasti punya ada yang kasusnya PLT belum masuk, kemudian ada yang KS yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi kalau besok itu tanggal 16, kalau direncanakan di TPMM itu yang menjadi PLT itu akan bisa terdeteksi di akunnya masing-masing guru, karena sekarang statusnya PLT itu masih menunggu data atasan tidak ditemukan ya Bapak Ibu ya, situ statusnya. Kemudian kalau yang istilahnya pensiun ini, karena sinkronisasi Dapodik itu kan bulan ini ya harusnya kan ya di Februari. Nanti kalau misalnya penunjukan PLT setelah pensiun kira-kira kapan ini? Ini jawabannya saya masih ragu Pak. Jadi saya akan tanyakan ke tim PMM. Saya keep jawabannya, jadi akan saya tanyakan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, saya jawab di grup. Bapak grup berapa? Grup 2. Grup 2 ya. Nanti bisa japri saya Pak ya. Japri saya aja. Oh ya. Nanti soalnya saya tanyakan langsung ke tim PMM-nya. Soalnya kasusnya Bapak kan beda kan. Belum pernah dibahas soalnya di tim PMM. Sementara makasih dulu ya. Oke, terima kasih Pak Hamdani. Semoga segera dapat PLT-nya Pak. Ya, jadi sampaikan ke saya Japri permasalahan kendalanya itu tulis yang lengkap ya Pak ya. Oh, iya, nanti akan saya forward ke tim PMM. Nanti akan ada jawaban dari tim PMM. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Hamdani atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa jadi ini mungkin pertanyaan dari ini ya Bu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK dan memperoleh sertifikat pendidikan dan kemudian riset dan teknologi. Apakah webinar yang berlangsung sekarang itu bisa diupload di RH 1 ini? Iya, mulai kemarin tuh saya sebenarnya agak senyum-senyum aja. Bapak Ibu di situ itu tulisannya webinar apa workshop Bapak Ibu ya? Nah, workshop ya. Ya, workshop ya. Yeah. Workshop itu setara dengan pelatihan sama BIMTEK Bapak Ibu ya. Jadi nilainya 4 apa 8 Bapak Ibu? 8 ya. Sepakat ya Bapak Ibu? 8. Ya. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan diklat BIMTEK dan workshop ya Bapak Ibu? Bisa yang dari apa itu Kemendikbud ya, melalui ULT-nya ya, apa itu istilahnya layanannya UPT, sorry. UPT-nya. UPT-nya itu siapa saja? BPGP, BGP, BPPMP ya. Itu seperti itu bisa. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten itu bisa melakukan pelatihan ataupun BIMTEK. Kalaupun misalnya ada kemitraan yang dari Kemendikbud, itu contohnya banyak Bapak Ibu. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat ada Tanuto Foundation, kemudian ada yang inovasi, kegiatan Wardah itu juga termasuk pelatihan Bapak Ibu, Wardah Inspiring Teacher itu ya. Itu adalah CSCS yang bergerak atau yang membantu di dunia pendidikan bisa. Kemudian organisasi profesi, ada 70 organisasi profesi yang diakui Kemendikbud. Ya, mulai dari tingkatan PAUD sampai SMA, SMK ada. Di perhimpunan guru dan lain sebagainya. Kemudian organisasi apa itu ya, semacam kursus, lembaga kursus yang sudah memiliki badan hukum. Itu bisa melakukan apa itu kegiatan diklat atau apa BIMTEK.
juga universitas Bapak Ibu. Itu adalah organisasi yang bisa menyelenggarakan kegiatan diklat ataupun BIMTEK. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa jadi ini pertanyaan terakhir ya. Bu Dwi izin bertanya, di sekolah kami observasi kelas akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari. Ya, apakah saat isi jadwal observasi di PMM boleh tertanggal bulan Februari atau harus Maret? Terima kasih Bu. Jadi kemarin disampaikan bahwa kegiatan observasinya karena kita itu ada bulan puasa ya, jadi sifatnya fleksibel bisa dilakukan mulai Februari sampai April. Itu ya Bapak Ibu ya, sesuaikan yang kejadian realnya aja. Oke, jadi sesuaikan dengan kejadian realnya. Oke, tidak terasa sekarang kita udah menginjak 21.30 di sini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan nanti boleh langsung di Padlet atau di grup WA, di grup masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi, mohon maaf, mungkin terkendala audio, mungkin nanti besok masih ada hari terakhir, silakan dicek audionya terlebih dahulu, karena memang ada beberapa yang mengalami gangguan. Sekali lagi, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Ini juga menambah pengetahuan bagi saya selaku moderator. Terima kasih Bu Dwi atas informasi yang luar biasa. Semoga ini bisa memudahkan teman-teman kita, guru-guru hebat kita dalam mengisi PMM ke depannya. Terima kasih Ibu Dwi. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hebat semua dan begitu juga Ibu Dwi Setiawati selaku narasumber. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.